تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا من أهل القرآن. اللهم أنت يا ميسر يسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة. آمين يا رب العالمين. Jemaah rahimakumullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hadirin? Sehat ya? Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia. Tidak ada kemuliaan kecuali milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walillahil izzatu jami'a, milik Allah semua kemuliaan di langit dan di bumi. Yang maha berkuasa, tidak ada kekuasaan kecuali milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walillahi mulkus samawati wal ard, milik Allah seluruh kerajaan di langit dan kerajaan di bumi. Yang maha kuat, tidak ada kekuatan kecuali milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahi masyaallah la quwata illa billah, tidak ada kekuatan kecuali milik Allah. Alhamdulillah, malam hari ini Allah memberikan kepada kita kekuatan, baik kekuatan jasmani maupun kekuatan rohani, sehingga kita dapat kembali hadir dalam majelis ini untuk membaca dan memahami kitab suci Al-Quranul Karim. Semoga ayat-ayat yang kita baca dan kita pahami menambah keberkahan dan menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kita akan lanjutkan tafsir surah Al-Baqarah. Terakhir kita sampai ayat 78 nggih. Ayat 78. Malam hari ini kita akan bahas dua ayat 79 insyaallah sampai ayat 80. Sebenarnya kita sudah belajar tafsir surah Al-Baqarah ini setengah juz sudah.
Karena dalam satu juz ada 10 lembar ya, dan kita sudah pelajari 5 lembar, setengah juz. Berapa tahun setengah juz? 1 tahun ya, berarti 1 juz 2 tahun. 30 juz 60 tahun. 60 tahun. Kalau panjenengan ngikuti pengajian ini dari awal dan sambil menghafalkan, berarti panjenengan sudah hafal setengah juz surah Al-Baqarah. Siapa yang sudah hafal setengah juz? Pak Latif. Alhamdulillah ya. Baik, sebelum kita mulai tafsirnya, kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aydihim thumma yaqulun hadza min 'indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. Pada bagian sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 2 sifat orang Yahudi, di mana dengan 2 sifat itu mereka sangat tidak pantas untuk diharapkan keimanannya. Yang pertama, mereka punya sifat suka merubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mereka punya sifat bermuka 2. Ada wajah iman, ada wajah kafir. Kemudian pada ayat ini jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengecam orang-orang yang menulis kitab dengan tangannya. Yang dimaksud adalah orang-orang yang merubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dikecam oleh Allah. Sebagaimana firman Allah, fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim. Maka celakalah lilladzina yaktubunal kitab, bagi orang-orang yang menulis Alkitab, biaydihim, dengan tangan-tangan mereka. Yang dimaksud adalah merubah Alkitab ya. Allah Subhanahu wa taala memulai firman di ayat 79 ini dengan kalimat kecaman. Fawailun berasal dari kata wailun. Apa artinya wailun? Wailun secara dasar maknanya celaka. Kalimat yang diucapkan untuk orang yang jatuh dalam kebinasaan. Tapi kalau kita buka tafsir, ada beberapa pendapat ulama mengenai makna wailun. Yang pertama, dikatakan dalam tafsir Ibnu Katsir, wailun wadin fi jahannam, lembah di dalam neraka jahannam. Apabila lembah itu dibuka oleh Allah, maka neraka jahannam
minta perlindungan kepada Allah. Jadi dalam neraka Jahannam ada lembah namanya Wailun, lembah Wail. Kalau dibuka neraka Jahannam saja minta perlindungan kepada Allah. Saking dahsyatnya neraka Wail itu. Kemudian yahwi bihil kafir arba'ina kharifan qabla an yablugha qa'raha. Orang kafir ketika dilemparkan ke dalam neraka Wail baru sampai ke dasarnya, ke bawah, arba'ina kharifan, setelah melewati waktu 40 tahun. Saking dalamnya neraka Wail itu. Ya, na'udzubillahi min zalik. Ini sebagaimana riwayat daripada Ibnu Hibban. Kemudian sahabat Abdullah bin Abbas berkata tentang neraka Wail. Kata beliau, innahu wadin fi jahannam yasilu fihi sadid. Neraka yang ada di dalam neraka Jahannam, ya. Lembah yang ada di dalam neraka Jahannam, yasilu fihi sadid. Ada banyak nanah yang mengalir di bawahnya. Dan nanah itu menjadi minuman orang yang masuk ke dalam neraka Wail. Nauzubillahi min zalik. Ya. Minuman yang tidak layak ya untuk diminum oleh manusia, nanah. Nanahnya siapa itu? Nanahnya penghuni neraka yang dibakar oleh Allah. Itu diminum oleh mereka sendiri. Nauzubillahi min zalik. Dan nanahnya dikatakan dalam Quran surah An-Naba, ada nanah yang sangat panas dan ada nanah yang sangat dingin. La yadhuquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa. Mereka di dalamnya tidak merasakan dingin, illa hamiman, kecuali panas, wa ghassaqa, dan sangat dingin. Minuman panas yang sangat panas, Bapak Ibu, nyampe enggak ke tenggorokan kita? Enggak. Akan kita muntahkan. Kemudian minuman yang sangat dingin pun juga tidak akan sampai ke tenggorokan kita. Maka kata Al-Quran, ada nanah yang sangat panas dan ada nanah yang sangat dingin. Itulah minuman mereka yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka Jahannam. Dan di dalam neraka Jahannam itu mereka dimasukkan ke dalam neraka Wail. Baik. Ada beberapa golongan dalam Quran yang dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan neraka Wail, ya. Golongan pertama sebagaimana ayat ini, yaitu orang-orang yang suka merubah kitab, suka merubah ayat-ayat Allah. Kemudian yang kedua, Allah berfirman, wa wailul lil kafirin. Allah menjanjikan neraka Wail bagi orang-orang kafir. Kemudian yang ketiga, wa wailul lil musyrikin. Allah menjanjikan neraka Wail bagi orang-orang musyrik yang berbuat syirik, datang ke dukun, membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun. Allah janjikan kepada dia neraka Wail. Nauzubillah. Kemudian yang keempat, orang-orang yang berbuat zalim, mengambil haknya orang lain, menganiaya orang lain. Allah berfirman, fawailul lilladzina zalamu. Celakalah, neraka Wail bagi dia, alladzina zalamu, orang-orang yang berbuat zalim. Kemudian yang kelima, orang yang hatinya keras, tidak mau dinasihatin, ya, bahkan ketika dinasihatin dia membantah, ya. Allah janjikan untuk orang seperti itu neraka Wail. Nauzubillah. Allah berfirman, fawailul lil qasiyati qulubuhum. Allah janjikan neraka Wail lil qasiyati qulubuhum, bagi orang yang keras qulubuhum, hatinya. Nah, itu yang kelima. Kemudian yang keenam, Allah janjikan neraka Wail bagi orang yang suka berdusta, suka berbohong, nyebarkan berita hoax, ya. Allah berfirman, fawailul lil mukadzibin. Neraka Wail bagi orang-orang yang suka berdusta. Apakah hanya mereka yang berbuat dosa?
yang seakan-akan mereka dijanjikan oleh Allah neraka wel, tidak, ya. Ada orang yang kelihatannya beribadah tapi juga dijanjikan neraka wel oleh Allah. Siapa mereka? Dalam Quran surah Al-Ma'un, orang-orang yang salat, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Fawailun, maka neraka wel, lil musallin, bagi orang-orang yang solat. Orang yang solat aja bisa celaka, Pak, apalagi yang tidak solat. Siapa mereka? Alladzina hum an salatihim sahun, mereka yang lalai terhadap ibadah solatnya. Untungnya Allah menggunakan kalimat an salatihim, lalai terhadap, bukan lalai di dalam. Kalau lalai di dalam ibadah solatnya, kita semua kena nih. Karena kita solat keseringan lalai mengingat Allah. Lisan berucap, badan bergerak, tapi pikiran dan hati kemana-mana. Nah, maka Allah menyebutnya terhadap, lalai terhadap ibadah solatnya. Alladzina hum yura'un, mereka yang solat itu ingin dilihat oleh orang, ya, ingin dikenal oleh orang. Kebaikannya ingin dipuji, ingin dihargai oleh orang. Itu dijanjikan neraka wel oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa-rasanya dia merasa kurang sempurna ibadah itu kalau tidak dipuji oleh orang. Padahal ketika dipuji itulah yang mengancam ibadah dia tidak ada nilai di hadapan Allah. Ngoten. Makanya ada ulama itu, dia tidak senang kalau dipuji. Beda dengan kita kan, kita ini senang kalau dipuji. Kebalikan kita ini, ya. Ada ulama tidak senang kalau dipuji. Seperti Umar, kalau ada orang muji Umar, dicuekin sama beliau. Tapi kalau ada orang ngeritik Umar, dikasih uang sama beliau. Ada tidak yang seperti Umar di sini? Ya Allah, ya Rabb. Ya. Begitu cara mereka belajar ikhlas. Tidak senang amalnya diceritakan, tidak senang amalnya dilihat oleh orang, tidak senang amalnya dipuji oleh orang. Sebab Allah menjanjikan neraka wel bagi orang-orang yang beramal dan senang amalnya dilihat oleh orang lain. Kemudian yang berikutnya Allah menjanjikan bagi al-mutaffifin, wailun lil mutaffifin. Celakalah neraka wel lil mutaffifin, bagi orang yang berbuat curang walaupun hanya setetes. Setetes bensin tidak masuk ke dalam bak milik seseorang, maka dia diancam neraka wel oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit saja neraka wel. Lalu bagaimana kalau banyak? Ya. Wailun, wailun, wailun. Kemudian yang terakhir, Allah janjikan neraka wel bagi orang-orang yang berbuat humazah dan lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Siapa mereka? Humazah adalah orang yang mengejek orang lain langsung di hadapannya. Sedangkan lumazah mengejek orang lain tapi di belakang, alias menggibah. Allah ancam dia dengan neraka wailun, neraka wel, na'udzubillah. Itulah golongan dalam Quran yang diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan neraka wail. Termasuk juga golongan yang diancam dengan neraka wail adalah golongan yang ada di dalam ayat ini. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim. Celakalah, neraka wail bagi siapa? Lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim, orang-orang yang menulis Alkitab biaydihim, dengan tangan-tangan mereka. Menulis itu pakai apa? Pakai tangan kan?
Kenapa Allah sebutkan tangan? Padahal menulis itu pasti pakai tangan. Sama dengan berjalan ya pasti pakai kaki. Ya, kenapa Allah sebut? Untuk menunjukkan bahwa mereka mengotak-atik atau merubah Alkitab. Sebenarnya ayat ini berbicara tentang ulama-ulama Yahudi yang suka mengotak-atik atau merubah kitab Taurat. Kadang mereka mengurangi, kadang mereka menambahi. Ya, suka mengotak-atik. Itu pekerjaan orang-orang Yahudi. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran surah Al-A'raf 175. Watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha. Bacalah kisah orang-orang yang diberikan Alkitab, fansalakha minha, lalu dia menghapus sebagian dari isi Alkitab itu. Yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi. Nah, setelah mereka merubah Alkitab, ya, dirubah hukum-hukumnya, dirubah oleh mereka. Mungkin ada hukum yang awalnya haram menjadi halal. Ya. Sifat-sifat Nabi Muhammad dirubah oleh mereka supaya orang Yahudi tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Nah, setelah dirubah, lalu mereka berkata apa? Thumma yaquluna hadza min indillah. Hadza min indillah. Ini dari Allah. Setelah dirubah, mereka menipu orang. Kata dia, ini dari Allah. Saya tidak buat-buat, ini memang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka sampaikan kepada orang-orang awam. Akhirnya orang awam itu percaya. Namanya orang awam, ya, orang bodoh. Percaya. Apalagi orang yang menyampaikan itu dianggap ustadz, dianggap alim, dianggap berilmu. Walaupun bukan ayat Quran yang dibaca oleh dia, orang awam itu percaya. Qala Allah Ta'ala innamal a'malu binniyat. Padahal hadis Nabi itu. Tapi dia menyebutnya Qala Allah Ta'ala. Nah, ini bahaya jemaah rahimakumullah. Maka orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan ilmunya akan Allah azab terlebih dahulu sebelum Allah mengazab mereka yang menyembah berhala. Na'udzubillahi min zalik. Ya. Nah, sekarang ini kan gampang untuk punya masa, punya pengikut tuh gampang. Ya, karena ada media sosial sekarang, jemaah rahimakumullah. Ya. Ada orang yang karena karena dia dianggap sebagai seorang ustadz, sebagai seorang figur, banyak pengikutnya. Akhirnya apapun yang dia bicarakan, yang dia katakan diterima mentah-mentah sama mereka. Ya wajar, karena mereka adalah orang awam. Sebagaimana orang-orang Yahudi menerima perkataan ulama-ulama mereka, padahal perkataan itu adalah merubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini berbahaya. Apa tujuan mereka? Liyashtaru bihi thamanan qalila. Liyashtaru bihi, untuk mendapatkan keuntungan, bihi dengan ayat-ayat yang dia rubah itu, thamanan qalila, keuntungan yang sedikit. Yang dimaksud keuntungan yang sedikit adalah dunia. Nah, karena dunia, Bapak Ibu, jika dibandingkan dengan akhirat, memang sedikit dunia ini. Kalau kita ukur dari segi waktu, sebentar enggak dunia ini? Sebentar. Satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Ya. Kemudian kalau kita ukur dari segi kenikmatan, sebentar nikmat dunia nih. Ya. Kita ukur dari segi kebahagiaan atau kesedihan, sebentar. Sekarang bahagia, besok sedih. Besok sedih, besoknya lagi bahagia. Itu dunia. Ya. Kemudian kalau kita ukur dari segi kedudukan, sebentar. Jadi sebentar jemaah rahimakumullah. Sedikit kalau dibandingkan dengan urusan akhirat. Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa qalil. Tidak ada kehidupan dunia dibandingkan akhirat illa qalil, kecuali hanya sedikit, kata Allah. Orang yang cerdas itu tidak akan memprioritaskan yang sedikit. Pasti dia akan memprioritaskan yang banyak. Ngaten?
Kalau panjenengan kerja di dua tempat ya. Satu tempat kerja panjenengan gajinya besar, yang satu gajinya kecil. Mana yang diprioritaskan? Gaji besar kan? Memang cerdas kita ini urusan dunia. Nah, kalau kita berpikir jernih, berpikir apa sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya, akhirat itu jauh lebih besar daripada dunia. Ya, kenikmatannya jauh lebih besar dibandingkan kenikmatan dunia. Maka tentu kita akan prioritaskan akhirat dibandingkan dunia. Apa kata Allah dalam Quran? Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah, kejarlah kata Allah, fima ataqallahu ad-daral akhirah, apa yang Allah perintahkan kepadamu dari urusan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupakan nasibaka, nasibmu atau bagianmu, minad dunya, dari urusan dunia. Jadi untuk urusan akhirat Allah katakan apa? Kejar. Tapi urusan dunia Allah katakan apa? Jangan lupa. Kita kan enggak kebalik kita ini. Kejarlah dunia, jangan lupa akhirat. Padahal konsepnya Quran, kejarlah akhirat, jangan lupakan dunia. Menunjukkan bahwa kita sebagai orang beriman harus memprioritaskan akhirat dibandingkan urusan dunia. Sahabat Nabi pernah ditegur oleh Allah karena mereka lebih memprioritaskan urusan dunia dibandingkan urusan akhirat. Jadi saat Nabi sedang khutbah Jumat, ya, para sahabat mendengarkan, banyak yang hadir sholat Jumat waktu itu. Kemudian tiba-tiba ada rombongan dagang yang datang membawa barang dagangannya. Kan kalau rombongan dagang itu datang Bapak Ibu, dulu ya, sekarang enggak sudah. Ya, dulu itu pakai apa? Gendang mereka. Ditabuh gendangnya. Ya, mau pergi berdagang maupun datang dari luar negeri untuk membawa barang dagangan ya dari luar, mereka tabuh gendangnya. Nah, sehingga beberapa sahabat Nabi yang ikut sholat Jumat keluar mereka. Bahkan dikatakan dalam hadis Bukhari, mayoritas mereka keluar untuk melihat barang dagangan yang dibawa oleh para pedagang tersebut. Ya. Kemudian Allah tegur mereka dalam Quran surah Al-Jum'at. Allah berfirman, wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Ketika mereka melihat tijaratan, perdagangan, infaddu ilaiha, mereka pergi kepadanya, wa tarakuka qa'ima, dan mereka meninggalkan engkau Muhammad qa'iman, berdiri sambil khutbah. Kemudian Allah berfirman, qul ma indallah khairun minal lahwi wa minat tijarah. Katakanlah bahwa yang di sisi Allah itu jauh lebih baik, minal lahwi, dari permainan, wa minat tijarah, dan dari perdagangan. Wallahu khairur razikin. Allah sebaik-baiknya pemberi rizki. Itu teguran Allah kepada para sahabat yang lebih memprioritaskan urusan akhirat dibandingkan urusan dunia. Karena setelah itu sahabat tidak lagi melakukannya. Ya. Maka urusan dunia ini sebenarnya sedikit dibandingkan urusan akhirat. Oleh karena itu Allah sebut dalam ayat ini thamanan qalila, keuntungan qalila, yang sedikit. Jadi begini Bapak Ibu, orang Yahudi itu kan merubah. Yang mereka rubah adalah sifat-sifat Nabi dalam kitab Taurat, dirubah oleh mereka. Ada yang dikurangi, ada yang ditambahi. Jadi mereka rubah bahwa sifat-sifat Nabi terakhir itu yang dimaksud bukan Nabi Muhammad. Dirubah oleh mereka. Tujuannya apa? Supaya orang-orang Yahudi tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Kalau dirubah, kalau tidak dirubah ya, maka dikhawatirkan orang-orang Yahudi itu akan beriman kepada Nabi Muhammad. Kalau mereka beriman kepada Nabi Muhammad,
bagaimana nasibnya ahlul kitab tuh? Dia bisa ceramah enggak? Tak bisa ceramah dia. Dia lagi tidak punya kedudukan di tengah masyarakat Yahudi. Nah, sehingga mereka rubah. Tujuannya apa? Supaya mereka tetap bisa berceramah, supaya mereka tetap punya kedudukan, supaya mereka tetap punya penghasilan. Ngoten. Nah, sehingga tujuan mereka itu disebut oleh Allah thamanan qalila. Harga yang murah, kata Allah. Apakah ini hanya terjadi kepada orang Yahudi? Tidak. Ada sebagian orang yang tidak berani mengatakan kebenaran karena takut dibenci oleh masyarakat. Tidak berani menyampaikan dalil. Misalnya ada suatu masyarakat melakukan perbuatan yang batil. Dia tidak berani menyampaikan dalil kepada masyarakat itu, dalil yang benar. Tidak berani menyalahkan. Ya. Gara-gara apa? Takut dibenci, takut tidak diterima. Takut dibenci dan takut tidak diterima, itu kata Allah thamanan qalila. Itu harga yang sedikit, keuntungan yang sedikit. Ya, ada juga ulama bungkam dari kebenaran dan bungkam untuk mengatakan itu adalah kebatilan karena takut jabatannya di kalangan instansi atau pemerintah turun. Kata Allah thamanan qalila. Itu harga yang sedikit, keuntungan yang sedikit. Ada perkataan menarik ya dari istri Nabi yang paling muda. Siapa namanya? Istri Nabi yang paling muda, Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berkata, "Man askhatan nas bi ridhaillah azza wa jalla kafahu Allahun nas." Siapa yang buat manusia marah tapi tujuannya mencari ridha Allah. Misalnya panjenengan nyampaikan dalil, nyampaikan kebenaran. Ada masyarakat tanya, ini hukumnya bagaimana? Dia ingin hukumnya boleh, tapi panjenengan sampaikan tidak boleh. Ini tidak boleh, haram. Sebagaimana firman Allah, sebagaimana hadis Nabi. Akhirnya yang bertanya itu marah, tidak suka sama panjenengan. Cuman panjenengan melakukan itu karena apa? Karena ingin mengharapkan ridha Allah. Apa kata Aisyah? Kafahullahun nas. Allah akan jaga kehidupan dia di tengah-tengah manusia. Allah akan bereskan masalah dia dengan manusia. Tenang. Bagaimanapun mereka mengancam panjenengan, tidak usah takut. Allah yang menjaga. Nah, tapi sebaliknya hati-hati ini. Kata Aisyah, "Wa man ardan nas bi sukhtillah wakkalahu ilan nas." Siapa yang mencari keridhaan manusia, mencari supaya manusia itu senang kepada dia, tapi dengan cara Allah murka kepadanya. Dengan cara-cara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata Aisyah? Wakkalahu ilan nas. Hidupnya akan dipasrahkan oleh Allah kepada manusia. Saya tidak mau ngurus, kata Allah. Silakan kamu bersandar kepada manusia. Na'udzubillahi min zalik. Ada tidak orang seperti itu? Banyak. Ya. Dia tidak berani menyampaikan itu. Padahal kebenaran harus disampaikan. Tidak menyampaikan kebenaran termasuk menutup-nutupi kebenaran. Menutup-nutupi kebenaran, Allah katakan dalam Quran, pada hari kiamat Allah akan masukkan api ke dalam mulutnya. Kemudian api itu membakar seluruh isi tubuhnya. Artinya Allah murka kepada dia. Na'udzubillahi min zalik. Nah, maka apabila ada orang mencari manusia itu senang kepada dia, tapi dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah, maka Allah akan pasrahkan hidup dia kepada manusia. Na'udzubillahi min zalik. Oleh karena itu jangan seperti orang Yahudi yang berani merubah ayat-ayat Allah, berani merubah syariat Allah hanya ingin mendapatkan keuntungan yang sedikit, urusan dunia. Kemudian Allah berfirman, "Fawailul lahum mimma katabat aydihim." Celakalah mereka
sebab apa yang ditulis oleh tangan-tangan mereka. Wa wailul lahum mimma yaksibun, dan celakalah mereka dengan apa yang mereka usahakan. Yang dimaksud adalah hasil usahanya dikecam celaka oleh Allah. Ada orang punya hasil dari barang yang haram atau dari sesuatu yang haram yang tidak diridhai oleh Allah, maka hasil daripada usahanya itu dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan neraka wailun. Nauzubillahi min zalik. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ayat 80. Ayat 80 masih berbicara tentang kenakalan orang Yahudi. Kali ini orang Yahudi bercanda dengan urusan akhirat. Jadi urusan akhirat itu dia buat guyonan, ya. Dia buat candaan. Apa kata mereka? Wa qalu lan tamassanan nar illa ayyaman ma'dudah. Kata mereka, lan tamassanan nar, kami tidak akan disentuh oleh neraka, illa ayyaman ma'dudah, kecuali hanya beberapa hari saja. Kata mereka, kalaupun kami masuk neraka, paling kami masuk cuman beberapa hari saja. Setelah itu Muhammad dan pengikutnya yang masuk neraka selama-lamanya. Ini perkataan pertama. Mereka terkena penyakit SS. Apa itu SS? Hah? Sok suci. Penyakit SS, sok suci. Ya. Saya tidak mungkin masuk neraka. Kalaupun masuk neraka, paling cuman beberapa hari saja. Setelah itu saya keluar masuk surga. Kamu yang masuk neraka selama-lamanya. Itu kena penyakit SS, sok suci. Dan tidak boleh kita berkata seperti ini, Bapak Ibu. Walaupun hanya untuk bergurau, untuk guyon, tidak boleh. Neraka itu tidak boleh dibuat guyonan. Orang tuh kalau tahu bagaimana pedihnya azab neraka, dia akan selalu menangis kepada Allah Subhanahu wa taala ketika diceritakan tentang neraka. Ya. Ada sebagian orang berkata begini, tidak apa-apa masuk neraka. Di neraka nanti kita ketemu sama artis-artis itu. Tidak boleh seperti itu. Ya. Kita sudah pelajari suatu hadis, apabila satu telunjuknya orang itu dimasukkan ke dalam neraka, lalu setelah itu ditarik, ya, dikeluarkan, Allah bertanya kepada dia, wahai fulan, apakah kamu pernah merasakan bahagia sewaktu di dunia? Kata dia, fa bi'izzatika la ya Rabb, dengan keagunganmu hamba tidak pernah merasakan kebahagiaan. Hilang semua kebahagiaan hidupnya, baru telunjuknya. Jadi jemaah rahimakumullah, azab neraka itu sangat luar biasa. Oleh karena itu jangan sampai kita buat gurauan atau buat candaan tentang azab neraka. Sebagaimana orang-orang Yahudi, kata mereka, illa ayyaman ma'dudah, kita tidak masuk neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Nah, ulama menafsirkan tentang beberapa hari. Ada yang mengatakan 7 hari. Karena orang Yahudi punya keyakinan umur dunia ini 7.000 tahun. Ya, sekarang masih tahun 2000. Kata dia umur dunia ini 7.000 tahun. Dan satu hari di akhirat berapa tahun di dunia? 1000. Nah, kata mereka, kami tidak masuk neraka kecuali 7 hari saja. 7 hari di akhirat sama dengan 7.000 tahun di dunia. Ada yang mengatakan ayyamam ma'dudah adalah 40 hari, sebagaimana masa mereka menyembah patung anak sapi. Ya. Apabila ada orang yang berkata demikian, Bapak Ibu, Allah mengajarkan kepada kita cara meresponnya. Misal ada orang berkata, saya tidak mungkin masuk neraka lah. Saya kan orang beriman, tidak mungkin masuk neraka saya. Nah, katakan kepada dia,
Qul attakhadhtum 'indallahi 'ahdan falan yukhlifallahu 'ahdahu am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Attakhadhtum, apakah kalian pernah mengambil indallahi ahdan, janji dengan Allah, bahwa kamu masuk neraka hanya 7 hari? Pernah enggak kamu ngambil janji dengan Allah? Kalau pernah, fala yukhlifallahu ahdah, Allah tidak akan mengingkari janjinya. Am taquluna 'alallah ma la ta'lamun, ataukah kalian mengatakan sesuatu di atas namakan Allah, ma la ta'lamun, apa yang kalian tidak ada ilmu tentangnya? Maksudnya, ataukah kalian berbohong? Nah, tanya seperti itu. Kamu ada janjinya dengan Allah? Ada janji dengan Allah bahwa kamu masuk neraka hanya 7 hari? Ada janji enggak dengan Allah? Ada orang berkata, saya pasti masuk surga. Tanya sama dia, kamu ada janji enggak dengan Allah? Kalau ada, Allah tidak akan mengingkari janjinya. Ataukah kamu mengatakan perkataan yang dusta di atas namakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka jawabannya pasti yang nomor 2. Mereka telah berdusta dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, maka hati-hati. Jangan sampai kita punya sikap seperti orang Yahudi, merasa suci dan merasa selamat dari neraka. Ya, na'udzubillahi min zalik. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Baik, sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan. Silakan Bapak Ibu. Dari ibu-ibu mungkin ada pertanyaan. Ustaz, ada sedikit Ustaz. Silakan Pak. Terima kasih. Ketika kita membaca Al-Quran itu kadang-kala Allah menyebutkan aku menciptakan, kadang-kala kami. Nah, antara aku dan kami ini penjelasannya kayak apa? Kadang Allah menyebut dirinya dengan aku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, kata Allah. Tapi di sisi lain Allah kadang menyebut dirinya dengan kata kami. Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah. Thumma ja'alnahu nutfatan, kemudian saripati tanah itu Allah jadikan nutfah, cairan, ya, air mani. Apa perbedaannya? Ketika Allah menyebut dirinya dengan kata aku, berarti dalam proses itu tidak ada yang terlibat kecuali Allah. Ya. Tapi ketika Allah menyebut dirinya dengan kata kami, berarti dalam proses itu ada makhluk yang terlibat. Walaupun perannya tidak seberapa, tapi Allah menghargai peran makhluknya, sehingga Allah menyebut dengan kata kami. Ini pelajaran, ya, pelajaran. Walaupun orang lain bantu kita tidak seberapa, tapi jangan anggap itu hasil penuh milik kita. Paling tidak kita katakan kami punya usaha seperti ini, sehingga dengan usaha kami alhamdulillah ini berhasil. Ngoten. Jadi kalau Allah menyebut dirinya dengan kata kami, ada makhluk yang terlibat. Apakah itu malaikat ataukah manusia? Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.